Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida, Prodi Manajemen Angkatan 2019. Mata kuliah Manajemen Pengetahuan sebagai tugas UAS, kelas NJ 21C. Terima kasih kepada Ibu Sherly selaku dosen pengampu. Baik, di sini saya akan menyampaikan manajemen pengetahuan dengan konsep dan praktik berpengetahuan pada organisasi pembimbing. Nah, komponen manajemen pengetahuan. Manajemen berasal dari kata manager atau bahasa Italia. Artinya melatih kuda. Sebagai pelatih kuda, maka seseorang harus dapat mengendalikan kuda dengan baik. Nah, di dalam bahasa Prancis dikenal kata dasar manage, artinya tindakan membimbing atau memimpin. Dalam bahasa Inggris, kata to manage artinya melaksanakan, mengurus, dan mengatur serta mengelola. Nah, manajemen sering dikatakan sebagai sebuah ilmu atau seni, namun praktiknya merupakan gabungan antara seni dengan ilmu. Bila dikaitkan dengan organisasi, maka tugas manajerial dalam sebuah organisasi adalah koordinasi sumber daya manusia, informasi terkait teknik atau strategi, serta keuangan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pendekatan ilmiah dalam manajemen terletak dalam bentuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan penggunaan teknologi. Nah, ancangan seni terletak pada tugas komunikasi, penggunaan teknologi. Ancangan seni terletak pada tugas komunikasi, kepemimpinan, dan penyusunan tujuan. Kemudian, pada itu, organisasi membutuhkan suatu rangkaian kegiatan identifikasi dan analisis terhadap pengetahuan yang sudah tersedia maupun yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dikembangkan menjadi aset dalam rangka memenuhi tujuan perorangan dan atau organisasi. Maka muncullah konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan menjadi populer karena arus yang sangat kuat dalam usaha memperoleh keunggulan bagi setiap organisasi. Nah, terlebih di era globalisasi yang cenderung bercirikan ketatnya kompetisi sekaligus menuntun kuatnya kolaborasi dan kompetensi, yang menyadarkan kita bahwa dengan manajemen pengetahuan dapat menentukan keunggulan inovasi hingga memastikan bertahannya suatu organisasi atau instansi. Nah, manajemen pengetahuan ini tentunya bergantung dari cara organisasi pengetahuan menggunakan dan memanfaatkan aset yang cenderung tidak terlihat yang dimiliki oleh setiap komponen organisasi, yaitu pengetahuan atau knowledge. Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Di dalam organisasi, kegiatan ini biasanya terkait dengan sasaran organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Nah, seperti berpengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, dan teknologi informasi atau TI dalam tujuannya untuk mencapai organisasi yang semakin baik sehingga mampu memenangkan kompetisi. Perkembangan teknologi informasi memang memainkan peranan yang penting dalam konsep manajemen pengetahuan. Nah, hampir semua aktivitas kehidupan manusia akan diwarnai oleh penguasaan teknologi informasi. Nah, sehingga jika berbicara mengenai manajemen pengetahuan, tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia. Pengetahuan tidak lepas dari sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi dalam kerangka tata kelola informasi yang baik akan memudahkan organisasi dalam strategi manajemen pengetahuan. Nah, sebagai tujuan
penguatan prinsip-prinsip dan praktik terkait integrasi solusi dan setiap masalah pemanfaatan informasinya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan kebutuhan pengguna. Hendrawan 2016. Nah, hal tersebut juga bertujuan untuk menyeimbangkan komitmen organisasi terhadap keterbukaan dan transparansi dengan tanggung jawab yang efektif. Hendrawan dan Bulum 2017. Pada perkembangan terakhir saat ini menunjukkan makin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan akibat dari efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Kondisi itu jelas telah mengakibatkan perlunya cara-cara baru dalam menyikapi semua yang terjadi agar dapat tetap sintas atau survive. Nah, penekanan akan semakin pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu respon dalam menyikapi perubahan tersebut. Nah, dan ini tentu saja memerlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di dalam sebuah organisasi. Adapun landasan pentingnya manajemen pengetahuan yang dapat diimplementasikan di suatu organisasi. Kriteria ini dicetuskan oleh Indonesia Most Advanced Knowledge Enterprise Make Study Sostio 2013. Dibagikan, yang pertama ada menciptakan budaya organisasi yang didorong oleh pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan pekerja pengetahuan atau knowledge workers melalui kepemimpinan manajemen. Yang ketiga, menyajikan produk atau jasa atau solusi berbasis pengetahuan. Yang keempat, memaksimalkan modal intelektual organisasi. Yang kelima, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Yang keenam, ada menciptakan suatu organisasi pembelajaran. Selanjutnya, memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan. Dan yang terakhir ada mentransformasikan pengetahuan organisasi menjadi nilai bagi pengguna. Sehubungan dengan itu, peranan pengetahuan menjadi makin menonjol, karena hanya dengan pengetahuanlah semua perubahan yang terjadi dapat disikapi dengan tepat. Nah, hal ini berarti kemampuan belajar memainkan peran penting dalam mempersiapkan SDM berkualitas dan kompetitif. Kuatnya kompetisi secara global dalam segala bidang telah menjadikan organisasi berusaha memikirkan kembali strategi dan SDM yang berkualitas dengan pentingnya dan harus dilakukan dalam konteks tersebut. Nah, untuk dapat menerapkan manajemen pengetahuan dengan baik dan benar di dalam organisasi, kita setidaknya harus mengenal komponen-komponen apa yang terdapat dalam manajemen pengetahuan. Di mana menurut Abel dan Oxbrow 2001 mengungkap 3 manajemen pengetahuan terdiri dari people, process, dan teknologi. Yang pertama ada people. Nah, jadi people ini adalah individu yang memiliki pengetahuan, mengatur sistem, serta proses dan berkomitmen terhadap proses pengetahuan strategis. Yang kedua ada proses. Nah, proses ini adalah pengaturan dan deretan dari strategi, prinsip, nilai, serta praktik untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan dapat berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Nah, yang terakhir ada sistem manajemen pengetahuan. Nah, jadi di sini knowledge ini sistem ini diinformasikan dalam pengertian dengan aplikasi yang mengkomunikasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan. Nah, itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.